Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendriatno dengan NIM 22650095. Baiklah, kali ini saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh Bapak yang terhormat Eri Muchar Hasiri, Sarjana Komputer Magister Teknik, tentang software dan karakteristiknya. Kita lanjut saja. Kita masuk pada sejarah software engineer. Pada tahun 1950, istilah software engineer digunakan pertama kalinya dan awal 1960. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineer dari perkembangan perangkat lunak. Lalu pada 1968, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak untuk memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, pengertian dasar. Istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineer. Istilah software engineer ini mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada software engineer konferensi yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang menginginkan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Dikutip oleh Griens pada tahun 1999. Kita masuk pada pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan penggunaan, penentuan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara membuat program komputer. Pertanyaannya, semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software, perangkat lunak, dan engineer atau rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineer atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, dan sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek pengembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetak pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi pada tahun 1940 sampai tahun 2000-an. Seperti inilah perkembangannya dari tahun ke tahun.
Selanjutnya, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineer. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktis pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Seperti inilah ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software engineer. Tujuan perangkat lunak. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan RPL atau rekayasa perangkat lunak ini ada 3, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, yang kedua menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan yang terakhir atau yang ketiga menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL ini. Yang pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya dan membangun perangkat lunak. Yang kedua, perusahaan nisbah atau rasio biaya perangkat keras tidak terhadap harga perangkat lunak. Yang ketiga, kemajuan pesat perangkat keras. Yang selanjutnya, kemajuan dalam teknologi, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Selanjutnya, tujuan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Yang berikutnya, tujuan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Dan yang terakhir, meningkatkan peran pemeliharaan. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lainnya. Tidak ada sub-bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lainnya di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL atau rekayasa perangkat lunak dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di samping kiri ini. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lainnya. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kualitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan struktur bisnis. Pada bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistika, analisis numerik, dan matematika distrik. Lalu bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Dan metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dan komputer. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antara manusia dengan komputer-komputer lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodalan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristik software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak terus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Selanjutnya, kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perangkat lunak sistem, lalu perangkat lunak real time, selanjutnya perangkat lunak bisnis, perangkat lunak teknik, lalu
embedded software, lalu perangkat lunak komputer personal, dan terakhir perangkat lunak kecerdasan buatan. Tipe-tipe software. Yang pertama itu adalah sistem software, adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjukkan program lainnya, seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, drive, dan prosesor telekomunikasi. Lalu application software, program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Lalu selanjutnya, engineer and selection software. Software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasi berkisar dari software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomatis sampai dinamika. Selanjutnya, engineer and scientific software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analis otomatis sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineer and science. Contohnya adalah CAD atau computer aided design, simulasi sistem. Lalu tipe-tipe software. Yang pertama itu ada embedded software, yang kedua adalah product line software, yang ketiga itu adalah web application, yang terakhir intelligence software. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.